Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Madudin Usman Al-Bantani memberikan sebuah kesimpulan terkait tesisnya, yang mana pemahaman seseorang harus dibarengi dengan sebuah ilmu. Ilmu bisa menangkap sebuah perbedaan, manakala perbedaan ditempatkan sebuah kedudukan, di mana kedudukan itu adalah rahmah sebagai perbedaan, maka tidaklah ada perselisihan. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, yang mana bangsa ini harus bisa mengejawantahkan asas-asas yang bisa memberikan sebuah perlindungan, pengayoman kepada minoritas yang ada di bumi Nusantara ini. Bagaimana kalau sudah bisa mengayomi yang minoritas, maka semua akan menuju sebuah ketentraman. Menyinggung terkait bagaimana bentrokan di Pemalang, maka Yai Haji Madudin Usman Al-Bantani memberikan sebuah kesimpulan bahwa adanya masyarakat yang resah gundah, adanya orasi provokatif dari Rizik Syihab yang notabene selama ini jejak digital tidak bisa dihapuskan, karena bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab tentunya menjadi sebuah momok bagi masyarakat yang menginginkan sebuah ketentraman. Apa yang disampaikan adalah sebuah doktrin intoleran. Mereka selalu mendengungkan NKRI bersyariah yang notabene akan mengembalikan kejayaan 1400 tahun yang lalu, masa kejayaan Islam akan diterapkan di bangsa ini. Tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan yang sangat pelik, karena bangsa ini berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, garis besar haluan negara, dan bagaimana perbedaan kemajemukan ini dirangkum menjadi satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita simak bagaimana Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani memaparkan terkait tesis yang sudah final menurut beliau perlunya sebuah pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi mohon maaf engkar hakamati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada pernyataan berhenti membahas masalah nasab. Yang ada itu adalah saya berhenti untuk berceramah keluar daerah terkait dengan pertama bahwa kegiatan di pondok pesantren yang semakin padat. Yang kedua, kita lihat para Habib Ba'lawi ini sudah banyak yang berubah juga. Tidak ada lagi kita saksikan dari mereka itu ada yang berani mencaci maki para kiai, tidak ada lagi yang berani mencaci maki pengurus NU, tidak ada lagi seperti Taufik siapa namanya Faisal Asgab misalnya yang berani mencaci maki sedemikian rupa terhadap Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, atau terhadap Gus Dur misalnya seperti Rizik Syihab di masa-masa yang lalu. Nah, hari ini semuanya bahkan memperlihatkan mereka begitu menghormat kepada para kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai Nusantara. Bahkan Rizik Syihab memperlihatkan di hadapan publik dia mencium Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Kemudian juga para kiai-kiai di kampung banyak didatangi oleh para habaib, para balawi-balawi untuk diajak menjadi teman, menjadi sahabat dan lain sebagainya. Jadi saya kira sudah banyak perubahan ya, walaupun memang tidak 100% dari yang kita harapkan, tetapi penelitian kajian ilmiah tentang bahwa para habaib ini bukan
keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW itu juga rupanya menjadi sebuah titik poin di mana bisa berubahnya para habaib ini dari akhlak-akhlak yang kita saksikan waktu-waktu yang dulu itu di luar kontrol, sudah offset lah. Tetapi hari ini kita saksikan di antara mereka sudah banyak yang menyadari, walaupun belum semuanya. Penghormatan terhadap kiai-kiai kita itu sudah sangat luar biasa hari ini diperlihatkan oleh mereka. Dulu kan jangankan kiai-kiai di kampung, Rais Am aja itu ada Balawi yang tidak mau cium tangan sama Rais Am itu. Tapi sekarang orang itu yang kita maksud lah, nanti akan ada orang yang mengerti bahwa dia sudah cium tangan sama Rais Am. Dan hal-hal yang semacam ini adalah merupakan sebuah kemajuan menurut saya, Kang Mas Yusuf, dari gerakan intelektual kajian ilmiah tentang bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW. Dilihat dari kajian historis, dilihat dari kajian genealogi, dilihat dari tes DNA bahwa mereka bukan keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesimpulan DNA itu adalah mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika hal-hal yang saya sampaikan tadi itu telah terwujud, kemudian kesibukan saya di pesantren juga semakin padat, saya kira kebutuhan akan saya turun untuk ke daerah-daerah itu sudah tidak seurgen waktu-waktu belakangan. Bahkan sekarang sudah bermunculan di daerah-daerah penceramah-penceramah yang sudah berani menyampaikan tentang kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan sebuah kemajuan karena di titik itu ada kebangkitan dari masyarakat, dari ulama-ulama kita di kampung, dari warga-warga NU yang dulu mereka memiliki keraguan, melihat akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang jelek, tetapi mereka ada ketakutan, takut kualat, kemudian takut tidak mendapat syafaat. Tetapi hari ini apabila ada sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik dari para Ba'alawi ini, mereka akan sanggup dirinya sendiri melawan karena mereka sudah mempunyai vaksin secara psikologis bahwa agama yang dianut oleh mereka selama ini dari mulai kecil diwariskan oleh orang tua mereka ternyata adalah agama yang tidak menjadikan nasab sebagai sebuah hal yang amat penting, tetapi ketakwaan dan ilmu itulah yang paling penting di dalam agama Islam, agama yang mereka anut sejak kecil, agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak kurang lebih 500 tahun yang silam. Walaupun masih ada beberapa tugas-tugas dari terutama PWILS yang begitu luar biasa perjuangannya, yaitu mengawal sejarah yang karena ini pekerjaan yang tidak mudah karena mereka sudah menulis banyak sekali kitab. Yang saya tahu itu ada 10 kitab dalam bahasa Arab yang ditulis mengenai misalnya masuknya Islam di Indonesia. Itu ditulis bahwa masuknya Islam di Indonesia itu terkait atau disebarkan oleh keluarga Ba'alawi yang tidak sesuai dengan fakta historis yang kita dapatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara tim penulisan ulang sejarah Indonesia sudah menemukan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini atau Nusantara pada waktu sebelum merdeka itu ternyata bukan di abad ke-13 Masehi, tetapi jauh sebelum itu, yaitu di abad 7 Masehi, abad di mana awal-awal Islam itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arabia.
Nah, apa yang ditemukan oleh tim pencatat ulang sejarah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, bahwa ternyata di Bongal di Sumatera Utara itu sudah ditemukan koin dari dinasti Umayyah, sebuah koin yang berangkat tahun 79 Hijriah, ada di Bongal Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah masuk pada abad-abad pertama perkembangan atau diturunkannya Islam di Timur Tengah. Jadi pada tahun-tahun itu atau sekitar itu tahun 79 Hijriah atau abad 7 Masehi, itu sudah ada interaksi penyebaran Islam antara para pendai dari Asia Barat atau dari Timur Tengah ke Nusantara ini. Nah, artinya sangat jauh sekali dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh Ba'alawi mengenai masuknya Islam di Indonesia, di mana menurut beberapa buku-buku yang ditulis oleh Ba'alawi itu Islam disebarkan oleh mereka, padahal Islam telah menyebar di Indonesia ini dimulai dari abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dengan ditemukannya bukti arkeologis berupa koin dari Bani Umayyah yang saya sebutkan tadi. Memang waktu itu belum begitu masif penyebaran Islam di Indonesia, karena dalam penelitian Profesor Agus Sunyoto bahwa menyebarnya Islam di Nusantara secara masif baru pada abad ke-14 dan 15 Masehi, di mana ketika itu para Wali Songo hadir dalam menyebarkan agama Islam dengan metodologi baru. Jadi metodologi baru yang diterapkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam ini yang menjadi energi yang sangat luar biasa menyebarnya Islam di Indonesia secara cepat. Pak Agus Sunyoto waktu itu menerangkan hanya sekitar 40 tahun itu Islam menyebar ke seluruh Nusantara, menjadi mayoritas di tanah Nusantara ini. Nah, jadi oleh karena itu PWILS harus betul-betul memperhatikan ini, yaitu terutama dalam sejarah, mengawal sejarah dari pembelokan-pembelokan, kemudian juga tugas-tugas lain belum selesai seperti memperhatikan makam-makam palsu yang coba dirubah sejarahnya, dirubah namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan diatasnamakan Ba'alawi itu. Oleh karena itu saya melihat Mas Yusuf, PWILS sebagai sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menjaga warisan budaya masyarakat Indonesia, baik warisan yang diterima dari masa Islam maupun sebelumnya yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian mengenai peran-peran penting kesejarahan Indonesia yang dimiliki oleh putra-putri Indonesia yang mau dibelokkan ke arah yang lain, seperti tentang klaim bendera Indonesia itu adalah atas usulan dari seorang Habib, kemudian hari proklamasi juga ditentukan oleh seorang Habib, kemudian banyak hal-hal lain yang masih terus diperjuangkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin demikian Kang Mas mengenai alasan-alasan bagaimana kalau saya memutuskan untuk tidak berceramah ke daerah lagi. Ya, Kiai, artinya hanya ceramah ke daerah saja tentang nasabah Alawi, ya, tidak menerima undangan begitu ke daerah. Tapi tidak berhenti untuk mengkaji nasab ini. Wah, enggak dong. Kita ini artinya begini, kajian itu kan pasti ada waktunya, ya kan. Tetapi saya kira sampai hari ini kesimpulan ilmiah bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi itu sudah konklusif, Kang Mas. Kenapa?
karena dari bantahan-bantahan yang ada itu tidak menjawab daripada tesis saya. Misalnya saya menantang dari pihak Balawi untuk mendatangkan kitab nasab sebelum pengakuan Ali Asyakron tahun 895. Apakah ada kitab nasab yang menulis mereka sebagai turunan Nabi? Tidak ada. Apakah ada kitab sejarah yang menulis Faqih Muqaddam pada abad ke-6 Hijriah? Tidak ada. Atau ke abad ke-7 lah, abad ke-7 Hijriah, karena Faqih Muqaddam itu 650 Hijriahan. Itu apakah ada yang mencatat dia sebagai sosok historis? Tidak ada. Nah, kemudian tes DNA yang merupakan sebuah dilalah qat'iyah, itu mereka tidak bisa untuk menghadirkan seorang ahli yang sanggup membuat narasi berbeda dari narasi para ahli yang baik ada di Indonesia seperti Dr. Sugeng Sugiarto maupun Dr. Hadi Amili yang ada di Timur Tengah, Dr. Abdullah As-Suaibi yang ada di Yaman, atau Dr. Klosok atau apa itu namanya dari Rusia. Itu bahwa sebuah haplogroup dari orang-orang yang bersepupu itu harus sama kalau mereka menganggap diri mereka mempunyai satu kakek bersama. Nah, hari ini ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dari marga Al-Abadilah misalnya yang ada di Saudi, kemudian dari Al-Jammaz, kemudian dari Al-Idrisi, semuanya sama J1. Nah, kemudian ada yang mengaku lagi dari Balawi, haplogrupnya G. Nah, kalau kita mengakui semuanya ini adalah sebagai keturunan Nabi, berarti harus ada sebuah formula kesimpulan bahwa seorang yang bersepupu dengan orang lain dalam keadaan satu kakek, dia sama-sama laki-laki, itu boleh tidak sama haplogrupnya. Dan ini sampai saat ini mereka tidak bisa untuk membawa seorang ahli untuk menyampaikan hal tersebut, karena memang DNA itu cara kerjanya demikian, bahwa YDNA seorang ayah akan mewariskan YDNA itu kepada anaknya DNA yang sama, yang dia sama dengan ayahnya, dia juga sama dengan kakeknya, dia sama dengan buyutnya, dia sama dengan jangganya, dia sama dengan kerepok balung, ke atas sampai kepada nama yang diklaim sebagai leluhurnya. Nah, ini tidak ada. Nah, maka oleh karena itu ini sudah konklusif, ini sudah menjadi sebuah kesimpulan ilmiah, ya. Tetapi kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmiah yang di dalam syarat kebenaran ilmiah itu harus logis dan verifikatif, walaupun sudah terpenuhi, itu banyak juga orang-orang yang tidak mempercayainya. Seperti kesimpulan ilmiah tentang bahwa bumi ini bulat, itu sampai hari ini masih ada kelompok orang yang masih mempercayai bumi itu datar. Dan itu silakan saja, merupakan hak untuk mempercayai bumi itu bulat atau bumi itu datar. Walaupun kebenaran bumi itu bulat itu sudah menjadi sebuah konsensus umat manusia hari ini, syuhra dan istifadah, tetapi jika masih ada yang mempercayai bahwa bumi itu datar, ya tidak ditangkap oleh polisi gitu. Begitu Kang Mas. Oke, mungkin ini bisa dipahami bahwa Kiai Imad bukannya berhenti mengkaji nasab, tetapi memandang bahwa ini masalah polemik nasab itu sudah selesai sebetulnya, tinggal bagaimana masyarakat penerimaannya. Dan di bawah saya melihat itu ada penerimaan antara plus dan positif dan negatif. PWIRS katakan yang mendukung terhadap kajian Kiai Imad kemudian juga menjadi garda terdepan. Di sisi lain juga ada kelompok-kelompok organisasi lain yang juga menjadi kontra terhadap kajian Kiai Imad. Ya, ini saya melihat bahwa ini
konsekuensi dari dekonstruksi misal Foucault ini seperti ini. Oke, Imad, ini sebentar ya, Ki Imad, saya coba membaca ini bahwa Ki Imad ini sebetulnya pemirsa sudah melakukan dekonstruksi atau mengkritisi terhadap hegemoni simbolik budaya ya di sini. Jadi nasab itu tidak hanya genealogis, tetapi sudah menjadi sebuah kekuatan sosial. Nah, disitulah maka Kiai Imad mendekonstruksinya dengan cara apa? Tadi teksnya bahwa benarkah bahwa Alawi itu turunan Nabi, kemudian dari kajian historical, kemudian juga dari DNA dan juga turas-turas. Nah, ini menjadi ragam tanggapan, dan kemarin, tapi saya sebelum ke konflik di sini ya, konflik yang di Pemalang, saya ingin bertanya, apakah Kiai Imad ini setelah berhasil melakukan dekonstruksi terhadap hegemonik nasab, genealogi nasab ini, sedang mempersiapkan karya yang lebih besar lagi atau yang momentum, sehingga Kiai Imad perlu berkholwat dulu atau perlu menenangkan pikiran dulu, atau bagaimana Kiai Imad? Mungkin ada bocorannya, silakan. Biar publik tidak bertanya-tanya, Kiai Imad takut atau Kiai Imad wah macam-macam, silakan. Ya, saya memang hobinya menulis ya dari dulu. Sebelum bab nasab ini saya menulis, lagi banyak hal yang saya kerjakan. Saya biasa menulis, misalnya kitab-kitab itu tidak satu kitab kemudian saya selesaikan, tapi saya bisa menulis 3 kitab dalam satu waktu gitu. Kemudian kalau kita sedang ada jenuh dalam satu fun, kita pindah ke fun yang lainnya yang sama-sama sedang kita kerjakan. Adapun terkait dengan apakah ada sebuah karya baru tentang nasab, ya saya lagi mengerjakan sebuah jawaban dari sebuah kitab yang sebenarnya sudah saya jawab. Namun saya menjawabnya itu dengan bahasa Indonesia, karena saya perhatikan waktu tahun 2024 itu seorang dari Kesultanan Oman yang bernama Ahmad bin Aud itu membuat sebuah kitab berjumlah 120 halaman. Kemudian kitabnya itu saya jawab dengan beberapa halaman saja, karena isinya tidak mengandung daripada dalil-dalil yang dibutuhkan, karena isinya itu ketinggalan zaman daripada para pembela Bahlawi yang ada di Indonesia. Jadi dalil-dalil yang ada di Indonesia yang disampaikan oleh para pembela nasab Bahlawi di Indonesia ini lebih hebat daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh Ahmad bin Aud dari Kesultanan Oman ini. Makanya saya cukup waktu itu menjawabnya dengan 2 lembar atau 1 lembar HPS, kemudian kita letakkan di web saya di Nahdlatul Ulum, kemudian dimasukkan juga oleh beberapa media online, dan itu saya sudah merasa cukup, karena memang tidak ada dalil yang bisa sampai kepada derajat ilmiah dari jawaban Ahmad bin Aud ini. Tapi beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah mulaf, ya, sebuah file yang berisi tentang kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Aud ini sudah dicetak di Kesultanan Oman atau di Tarim, saya tidak paham, tetapi versi cetaknya itu dibuat lebih banyak. Jadi ada 300-an halaman dari 120 halaman yang dulu dikirimkan kepada saya tahun 2024. Itu hari ini ada 300 halaman dengan jenis huruf font yang lebih besar. Jadi isinya sama, tapi cara untuk mencetaknya itu diperbesar hurufnya, jadi seakan terlihat tebal. Kemudian saya mengira itu rencananya akan dibagikan kepada para kiai-kiai di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk menjawab
buku atau kitab dari Ahmad bin Aud yang disebut dengan Idharul Haqiqah itu dalam bahasa Arab juga. Jadi saya sedang menulis jawaban kitab Idharul Haqiqah dari Ahmad bin Aud dalam versi bahasa Arabnya. Walaupun jawaban 2 lembar yang saya sampaikan 2024 itu sudah cukup menjawab seluruh halaman itu, tetapi dengan kitab itu disebarkan atau digratiskan, dibagikan kepada para kiai-kiai, kita juga mempunyai kepentingan untuk memberikan jawaban kepada kiai-kiai itu. Oleh karena itu, setiap narasi yang ada di dalam kitab Idharul Haqiqah itu kemudian akan kita bantah seperti kitab syarah begitu. Jadi ada pernyataan, kemudian ada jawaban, ada pernyataan, ada jawaban, ada pernyataan, ada jawaban, sehingga para kiai-kiai kita atau para pembaca itu tidak akan tergelincir kepada pemahaman yang salah yang ingin dibangun konstruksinya oleh Ahmad bin Aud itu. Itu Mas Yusuf. Wow, ini makin menarik ini. Ternyata dugaan netizen beberapa gitu kan ya, ini juga kurang tepat bahwa Kiai Imad ini udah lempar handuk. Kemudian tapi kemarin kita podcast mengatakan bahwa Kiai Imad sepertinya sedang menyusun sesuatu gitu. Ternyata ini jawabannya pemirsa, bahwa Kiai Imad menghentikan ceramahnya tentang nasab ke daerah-daerah karena ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih urgent untuk beliau counter atau jawab, adalah satu karya Ahmad bin Aun tadi katakan, direvisi kalau saya salah. Ini adalah sebuah kitab jawaban dari Bang Alawi tentang nasabnya dan akan dijawab oleh Kiai Imad. Tentu ini akan menjadi sebuah dialektika yang lebih seru lagi karena Kiai Imad sekarang punya punya partner diskusi dari dari daerah Oman. Kiai Imad, berapa persen ini kira-kira untuk penyelesaian kitab ini? Jawabannya berapa bulan ke depan? Saya tidak bisa untuk memberikan waktu ya, karena menulis itu membutuhkan adanya suasana yang kadang-kadang suasana itu tidak didukung, atau kadang-kadang juga kita didukung oleh suasana, kadang-kadang tidak didukung. Misalnya banyak tamu dan banyak undangan ngeriung yang di tetangga-tetangga, itu juga menjadi sebuah faktor bisa cepat atau tidaknya sebuah kitab atau buku yang saya tulis, Kang Mas. Oke, baik. Sekali lagi ini kita tunggu bagaimana bantahan atau kritik Kiai Imad terhadap karya salah satu penulis dari Oman, yaitu tentang mengcounter narasi Kiai Imad yang membatalkan nasab Alawi. Nanti Kiai Imad juga nanti akan membantah atau memberikan sebuah jawaban terhadap kitab ini. Kita tunggu sekali ini pemirsa. Baik, Kiai Imad, ini Kiai kan juga salah satu petinggi di PWILS. Kemarin itu ada polemik ya di Pemalang. Kemudian juga kemarin ketika di Depok juga ada sedikit polemik gitu ya, ketika PWILS di Depok mendeklarasikan organisasi, kemudian juga ada protes dari Bahar bin Smith. Bagaimana Anda melihat dinamika ini? Iya. Saya menyayangkan ya terjadinya bentrok di Pemalang. Saya melihatnya dari 3 perspektif ya. Pertama, perspektif sosial, perspektif demokrasi, dan perspektif hukum ya. Dari perspektif sosial budaya, saya kira ada kegelisahan dari masyarakat di Pemalang dengan akan dihadirkannya Rizik Syihab di kota itu. Kemudian ada masyarakat yang lapor kepada PWI merasa khawatir bahwa kehadiran Rizik Syihab itu akan mengganggu tatanan sosial yang sudah terbangun di wilayah itu.
Ya, itu misalnya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan Rizik Syihab dalam ceramah, ada provokasi misalnya, ada upaya hasutan, atau ada adu domba dan lain sebagainya. Saya kira itu yang terjadi sehingga peristiwa di Pemalang itu bisa terjadi. Kemudian dari perspektif hukum ini sudah ada tindak pidana, ada orang yang membawa senjata tajam, ada orang yang sudah terkena senjata tajam. Ini kita melihat adanya kelemahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga orang berani untuk melanggar hukum. Karena sebelumnya kan ada juga yang membawa senjata-senjata tajam di sebuah panggung ceramah, kemudian tidak ditindak tegas oleh petugas. Padahal itu sudah melanggar undang-undang sistem hukum kita, di mana orang tidak boleh untuk memperlihatkan senjata tajam atau membawa senjata tajam. Nah, karena adanya kurang tegas penegakan hukum itulah kemudian sampai terjadi ada orang yang berani membawa senjata tajam sehingga terjadi bentrokan, itu mengakibatkan adanya orang yang terkena sabetan senjata tajam. Saya kira negara kita adalah negara hukum, kita berikan itu kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya, baik secara hukum formal maupun secara administratif. Karena saya kira kemarin itu sudah dicopot Kapolres dari Pemalang, mungkin itu terkait dengan peristiwa di Pemalang itu. Tetapi saya belum melihat DPRD Pemalang untuk menggunakan hak sebagai anggota dewan untuk mempertanyakan kepada Bupati Pemalang, karena Bupati Pemalang juga hadir pada acara itu. Tentunya Bupati Pemalang juga bertanggung jawab akan acara tersebut. Maka DPRD Kabupaten Pemalang seharusnya menggunakan hak DPRD Kabupaten Pemalang untuk mempertanyakan, hak bertanya kepada Bupati Pemalang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi di Kabupaten Pemalang padahal Bupati waktu itu hadir. Nah, kemudian tentu ada SOP yang tidak dilakukan dalam acara itu kan, ya, sehingga walaupun banyak pihak keamanan yang hadir, tapi bisa sampai terjadi bentrokan tersebut. Nah, itu dari perspektif hukum. Dari perspektif demokrasi, saya kira apa yang dilakukan oleh warga Pemalang yang kemudian meminta bantuan kepada PWI LS dari Pemalang untuk mengawal mereka menolak Rizik Syihab adalah bagian dari sistem demokrasi kita, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, menolak akan pemikiran-pemikiran seseorang yang dinilai provokatif, yang dinilai memecah belah, yang dinilai akan menghancurkan tatanan keharmonisan di suatu daerah. Saya kira ini adalah merupakan hak demokratis yang dimiliki oleh warga Pemalang untuk menolak Rizik Syihab di Pemalang itu. Nah, kemudian untuk PWI LS, saya kira PWI LS memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari hanya sekedar mengawal masyarakat untuk menolak penceramah provokatif. Lebih dari itu, PWLS sebagai kepanjangan dari ajaran Wali Songo hari ini yang telah memiliki kepercayaan masyarakat yang sangat luar biasa. PWILS dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 tahun lebih, ini telah memiliki kepengurusan dari mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat desa, dan itu di Pulau Jawa itu hampir 80%, bahkan di Jawa Tengah itu sampai tingkat ranting-ranting juga sudah ada,
saya kira kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap PWILS ini harus dijawab oleh PWLS dengan aksi-aksi nyata, yaitu aksi nyata dalam rangka mengawal masyarakat menuju pencerahan dalam cara berpikir, pencerahan dalam bagaimana mereka bisa meningkatkan kehidupan, bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa dalam rangka itu beragama lebih cerdas, dalam suasana keharmonisan. Karena kalau kita baca di dalam ADART PWILS itu luar biasa sekali, apalagi kalau kita membaca konun asasi dari PWILS, di mana konun asasi PWILS ini berdiri untuk menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia. PWILS dibentuk untuk menjadi pengayom warga-warga minoritas, baik minoritas suku maupun minoritas agama. Karena bagi PWILS, sebuah negara yang bineka seperti Indonesia akan terjaga persatuan dan keharmonisannya apabila yang mayoritas ini bersifat melindungi yang minoritas. Apabila yang mayoritas arogan, maka kedamaian dan keharmonisan ini akan sulit untuk ditegakkan di sebuah bangsa, di sebuah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa seperti Indonesia ini. Maka PWLS memandang untuk Indonesia agar mampu bertahan selama-lamanya di muka bumi ini, dan dengan realitas yang ada hari ini, di mana kita beragam dalam suku bangsa, kita beragam dalam agama, maka orang-orang Jawa, karena kita termasuk orang Jawa, dan juga orang Islam, di mana keduanya merupakan mayoritas di Indonesia ini, dua mayoritas ini harus betul-betul mempunyai kesadaran kolektif akan pentingnya sebuah pengetahuan, sebuah kesadaran bahwa jika kita mengayomi semua yang minoritas itu, maka kehidupan kita, persatuan kita akan tetap terjaga, kedamaian, kemudian penuh dengan kasih sayang, saling hormat menghormati. Tetapi jika ada egoisme dari mayoritas terhadap minoritas, maka kedamaian dan keharmonisan itu akan sulit untuk digapai di sebuah bangsa, di sebuah negara seperti Indonesia ini. Nah, selain itu, nanti PWILS juga akan bekerja sama dengan para aktivis-aktivis kebudayaan, baik dari kebudayaan lokal yang masih berkaitan dengan agama Islam maupun dengan kebudayaan dari agama lain, untuk bekerja sama juga mencari sebuah format yang bisa menjaga keharmonisan ini selamanya, sehingga akan terwujud di mana mayoritas itu nanti menyayangi dan minoritas itu akan menghormati. Dan inilah menjadi cita-cita perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. PWILS Laskar Sabilillah akan mengawal kebinekaan Indonesia ini menuju kemajuan negara Indonesia yang dicita-citakan oleh The Founding Father kita pada saat memerdekakan diri bangsa Indonesia tahun 1945. Dalam saat yang sama, PWILS akan menjaga nilai-nilai agama Islam yang universal, tetap murni dan konsekuen, tetapi dalam saat yang sama welcome dan menghormati daripada kebudayaan-kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi dalam satu sisi PWILS akan menjaga nilai-nilai kebangsaan, bagaimana mengajak seluruh bangsa Indonesia yang berbeda suku, berbeda agama untuk saling menyayangi, saling menghormati. Di sisi lain, dari sisi keislaman, karena memang PWILS ini dibentuk oleh
putra-putri dari Nahdlatul Ulama, maka keislaman ini sebagai yang telah diwarisi dan diimani selama ini oleh kita pun akan tetap dijaga sesuai dengan universalisme Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas. Tetapi kelebihannya PWYLS akan lebih menekankan di mana Islam itu welcome terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan akidah daripada agama Islam itu sendiri, dan bukan hanya dengan agama-agama yang berbeda yang telah disahkan sebagai agama yang diakui di Indonesia. PWYLS pun akan welcome dan bekerja sama untuk menjaga Indonesia ini dengan berbagai macam aliran-aliran kepercayaan di Indonesia ini. Kita akan mencari format kebangsaan yang saling menghormati satu sama lainnya untuk mencapai kemajuan bersama, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, Kang Mas. Baik, panjang lebar ini tentang PWYLS, tetapi ada stigma atau framing yang muncul bahwa PWYLS ini sebagai pemecah umat ini, Kiai. Mungkin Kiai bisa mengklarifikasinya ini, karena framing ini bisa jadi menjadi sebuah upaya untuk mendelegitimasi peran-peran positif PWYLS. Silakan. Kalau kita ingin mengenal sebuah organisasi, kenal ADART-nya. Kenali ADART-nya, baca ADART-nya, kemudian konun asasinya. Konun asasi daripada PWYLS itu bisa kita baca di media sosial, dari web-web yang ada di internet. Bagaimana, siapa saja pengurusnya? Pengurusnya adalah ketuanya Kiai Abbas Biliyaksi, seorang kiai dari Buntet yang kita mengenal perjuangan Pondok Pesantren Buntet sejak masa yang sangat lama. Ratusan tahun Pondok Pesantren itu berdiri, telah melahirkan para ulama-ulama besar, telah melahirkan pahlawan bangsa, Mbah Abbas Buntet, kemudian orang-orang yang berkiprah di PWYLS juga. Di setiap tingkatan kita bisa lihat para ulama-ulama yang berjubel masuk di PWYLS dari kampung-kampung, dari daerah-daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi akan mendirikan PWYLS. Kebanyakan mereka adalah para kiai-kiai dan ulama-ulama yang berbasis latar belakang Nahdlatul Ulama, dan ini saya kira menjadi sebuah sebuah berita gembira sebenarnya, kita boleh katakan demikian, bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama yang biasanya itu hanya menggunakan taklid dan husnudon, hari ini sudah mulai naik ke level yang kedua dalam bagaimana cara berpikir, yaitu mulai menggunakan apakah ini rasional apa tidak, apakah ini logis ataukah tidak. Perkembangan itu bisa kita lihat misalnya tentang sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama, di mana saya baca dalam sebuah platform hari ini atau kemarin, ada seorang cucu Mbah Khalil Bangkalan itu mempertanyakan kisah tentang Mbah Khalil sendiri dengan metodologi penelitian yang sama dengan yang saya lakukan, yaitu menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Beliau mempertanyakan apa betul terjadi peristiwa tongkat dan tasbih di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama, di mana titi mangsa munculnya cerita atau kisah tentang adanya tongkat dan tasbih itu hanya dimulai tahun 1980, sementara pendirian Nahdlatul Ulama 1926.
itu ada rentang waktu berpuluh-puluh tahun sampai datangnya berita adanya cerita tongkat dan tasbih. Itu yang mempertanyakan sendiri adalah cucu dari Mbah Khalil Bangkalan. Saya kira ini adalah sebuah perkembangan positif dari masyarakat kita, masyarakat Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana kita, cara pandang kita dalam beragama, bagaimana ilmu pengetahuan di masa abad ketiga Hijriah terjadi perdebatan yang begitu sengit antara Al-Jubai, antara Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian melahirkan pemikir-pemikir besar di masa itu. Bagaimana perdebatan dalam fikih antara murid-murid Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i misalnya, itu kemudian melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan fikih yang luar biasa pada masa-masa berikutnya. Kemudian perdebatan antara Imam Al-Ghazali misalnya dengan Ibnu Rushd, itu juga melahirkan sebuah diskursus yang sangat positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan hari ini di Indonesia terjadinya diskursus tentang polemik nasab ini membawa sebuah perkembangan cara berpikir santri, terutama dalam bagaimana memandang cara mereka beragama, yang selama ini hanya menerima taken for granted dari sebuah kesimpulan ulama masa lalu, sehingga ada dari sebagian mereka yang begitu mengkultuskan ucapan ulama tanpa melihat dalilnya. Tapi hari ini mulai berubah, dan apa yang sebenarnya hari ini terjadi, daripada mensucikan sebuah teks dari ucapan ulama tanpa ingin mengetahui dalilnya, itu sebenarnya tidak sehat di dalam cara beragama, karena ini tidak dicontohkan oleh para ulama-ulama kita di masa lalu, di mana ulama-ulama kita masa lalu dalam beragama, dalam menentukan sebuah kesimpulan ilmiah, mereka taruh dalil-dalil mereka di meja-meja ilmu pengetahuan, meja-meja perdebatan ilmiah, untuk kemudian diolah sedemikian rupa, diadu dalilnya, sehingga yang akan keluar itu betul-betul adalah sebuah kesimpulan yang sangat kokoh. Nah, sementara beberapa dekade yang lalu kita hanya beragama, membaca sebuah kitab fikih, kemudian kita menerima apa adanya. Bahkan dalam metode Bahsul Masail, kalau sudah ditemukan dalam kitab Mu'tabarah sebuah ucapan ulama tanpa kita mengetahui dalilnya, maka itu sudah dianggap cukup. Tetapi saya kira ini memang memerlukan proses, dan sekarang ini adalah starting point kita untuk melangkah ke lebih cara beragama yang lebih rasional, lebih logis, tapi tetap al-muhafadzah al-qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Dan kalau di level PBNU memang sudah berjalan, tapi di level-level di bawah, Bahsul Masail di tingkat pondok pesantren atau di tingkat MBC, memang ini belum ada. Kalau di level PBNU sudah berjalan lama hal-hal yang ilmiah semacam itu, tetapi di level bawah ini saya kira perlu untuk semakin digalakkan cara berpikir yang ilmiah semacam itu. Baik, ini luar biasa penjelasan Kiai Imad, bahwa perlu digarisbawahi kalau saya lihat tadi bahwa Kiai Imad tidak mundur dari kajian nasab, tetapi akan membuat sebuah counter ilmiah dari intelektual Yaman atau penulis Yaman yang mengabsahkan kalau tidak salah ya nasab Alawi. Nah, di sini kita tunggu bagaimana nanti perang narasi, bukan perang narasi menurut saya, ini adalah wacana atau dialektika, diskursus tentang nasab yang semestinya ini seperti ini, tidak ada lagi perang bawa senjata kemudian juga fisik, tetapi bagaimana perang wacana. Tadi Kiai Imad mengatakan bahwa ada Imam Ghazali, kemudian juga Ibnu Rushd dan sebagainya.
saya berharap ini Kiai Imad juga mengambil spirit, atau kita mengambil spirit dari pertentangan abad-abad pertengahan. Sebagai closing statement, Kiai Imad, mungkin ini harapan terhadap polemik nasab ini, dan juga kita ingin polemik nasab atau diskursus nasab itu berjalan secara ilmiah, menjadi sebuah kajian ilmiah, tidak menjadi sebuah polemik yang merusak tatanan sosial, atau menjadi sebuah gerakan sosial atau konflik sosial, sehingga tidak konstruktif terhadap hazanah keislaman Nusantara. Silakan Kiai Imad. Baik, terima kasih. Saya mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk bagaimana kita memahami realitas bangsa Indonesia yang majmuk, yang bineka, yang perlu memupuk, saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya, dan bahwa tanah Indonesia ini adalah merupakan warisan dari leluhur kita yang harus dijaga semuanya. Tanahnya, airnya, manusianya, budayanya harus dijaga. Yang terutama dijaga adalah kemuliaannya itu yang pertama, itu yang saya ingin ajak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk yang kedua adalah untuk ba'alwi, untuk para habib, bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan dilihat dari nasabnya, tapi dilihat dari takwanya. Ketinggian derajat itu bukan karena nasabnya, tapi karena ilmu. Kemuliaan karena takwa, dan ketinggian derajat karena ilmu. Jadi nasab itu bukan sesuatu yang segala-galanya, karena banyak orang yang tidak mempunyai nasab apapun, apakah nasab kepada raja, apakah nasab kepada nabi, tetapi mereka memiliki prestasi yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Kemudian untuk para pejuang-pejuang PWLS di seluruh Indonesia, para ulama-ulama, para kiai, para santri yang tergabung dalam PWLS dan Persatuan Pondok Pesantren di PWLS, kita mengajak bahwa para ulama, para kiai yang tergabung dalam PWLS yang jumlahnya ribuan itu, kita mengajak, saya menghimbau agar para ulama, para kiai, kesepuhan PWLS di setiap tingkatan memberikan pencerahan kepada para anggota PWI, para laskar PWI, untuk menjaga nilai-nilai kasih, nilai-nilai rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Wali Songo, sehingga anak-anak muda kita yang semangat berjuang itu mempunyai rel yang tepat untuk bagaimana dia melangkah dalam usaha memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan sejarahnya, memperjuangkan agamanya, memperjuangkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur itu, tetapi dalam saat yang sama bisa memberikan nilai-nilai kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh kita kepada siapa saja.